Halo guys, kembali lagi bersama saya Pramana Afriandi. Kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang diagram konteks dan diagram overview dari sebuah konsep sistem yang saya buat sebelumnya. Sistem ini saya namakan Sistem Fashion Case Online menghadapi pandemi COVID-19. Jadi, pada dasarnya tujuan awal pembuatan sistem ini adalah untuk mengurangi risiko penularan virus, yakni dengan konsep social distancing. Dalam sistem ini, orang yang benar-benar sakit dan perlu penanganan medis lah yang harus pergi ke rumah sakit, karena perjalanan menuju rumah sakit sangatlah berisiko. Secara garis besar, cara kerja sistem ini adalah melakukan klasifikasi calon pasien secara online dan penjemputan pasien dari kediamannya secara eksklusif. Baiklah, kita mulai dari diagram konteks. Yang pertama untuk entitas eksternal, terdapat 5 entitas eksternal, yakni calon pasien, petugas, call center atau ahli medis, tenaga kesehatan atau nakes, dan pimpinan fashion case. Untuk prosesnya, saya beri nama Sistem Fashion Case Online COVID-19. Untuk arus data atau flow, yakni yang pertama adalah calon pasien menginputkan data diri dan keadaan kesehatannya kepada sistem, dan sistem akan memberikan data berupa pemberitahuan langkah lanjut. Untuk petugas, hanya melakukan input data berupa ketersediaan fasilitas seperti ruang rawat, ambulan, dan fasilitas medis lainnya. Selanjutnya, call center atau ahli medis. Call center atau ahli medis akan menerima data dari sistem berupa data diri calon pasien. Kemudian call center atau ahli medis akan memberikan hasil diagnosanya kepada sistem. Tenaga kesehatan atau nakes. Di sini nakes akan memberikan data berupa ketersediaan diri kepada sistem, dan sistem akan memberikan data pasien yang sudah dikonfirmasi beserta detail kedatangannya kepada nakes. Dan yang terakhir, pimpinan fashion case akan menerima data berupa laporan dari sistem. Baik, sekian untuk diagram konteks. Selanjutnya, diagram overview. Dalam diagram overview ini, setiap proses akan dijelaskan lebih rinci dari diagram sebelumnya, yaitu diagram konteks. Baiklah, langsung saja kita mulai. Calon pasien akan memberikan data diri dan keadaan kesehatan ke dalam proses registrasi. Kemudian data akan disimpan dalam data store yang diberi nama data calon pasien. Kemudian, data tersebut akan diproses lagi, yakni diverifikasi keadaan kesehatannya. Dalam proses verifikasi, data akan ditentukan apakah perlu pengecekan lebih lanjut atau tidak. Jika perlu, maka sistem akan memberikan pemberitahuan berupa langkah lanjut kepada calon pasien dan memberikan kontak pribadi calon pasien kepada call center atau ahli medis untuk dihubungi. Setelah call center menghubungi calon pasien, maka akan didapati data berupa keluhan dan gejala. Kemudian data tersebut akan masuk ke dalam proses diagnosa. Kemudian sistem akan memberikan hasil data berupa hasil diagnosa kepada calon pasien. Dari data store calon pasien akan diambil data calon pasien yang sesuai dengan kontak pribadi calon pasien yang terdiagnosa dalam proses diagnosa tadi, untuk digabungkan dengan hasil diagnosanya, lalu disimpan dalam data store pasien terdiagnosa. Kemudian data pasien terdiagnosa dimasukkan ke dalam proses penanganan pasien. Lalu petugas memberikan data ketersediaan fasilitas kepada sistem, dan tenaga kesehatan memberikan data ketersediaan dirinya. Kemudian sistem akan merespon ketiga masukan tersebut dengan memberikan data berupa waktu dan tempat penjemputan kepada calon pasien, informasi tempat perawatan, dan estimasi kedatangan pasien kepada tenaga kesehatan. Data dalam proses ini akan disimpan ke dalam data store data pasien yang ditangani. Kemudian, data akan masuk ke dalam proses laporan. Pimpinan fashion case akan menerima laporan dari sistem. Sekian penjelasan saya mengenai diagram konteks dan diagram overview dari sistem yang saya rancang ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.